Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rizki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Heri Sumantri, SPD dari SD Pandeglang 5, Kecamatan Pandeglang, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, akan menayangkan video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Dan pembelajaran ini saya ambil dari materi tematik kelas 6, tema 1, tentang selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dengan kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama adalah membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, dan kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan karya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, sekarang kita lanjut pada perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Sebelum kita lanjut pada perkembangbiakan generatif secara tumbuhan, marilah kita kilas balik dulu apa itu perkembangbiakan secara generatif. Mungkin anak-anak semua sudah tahu semua ya. Perkembangbiakan generatif adalah proses pembuahan yang terjadi karena adanya pertemuan antar sel jantan dan sel betina. Dan untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini terjadi karena adanya proses penyerbukan antar sel jantan dan sel betina. Dan penyerbukan ini terjadi di dalam bunga. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lihat gambar bunga serta bagian-bagian dari bunga tersebut. Ini adalah gambar bunga ya, bisa dilihat. Yang ini adalah putik. Yang ini adalah benang sari. Ini adalah mahkota. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah bakal buah. Dan ini adalah bakal biji. Serta yang terakhir adalah tangkai bunga. Perlu anak-anak sekalian ketahui, benang sari dan putik sari adalah dua bagian bunga yang sangat penting dalam proses penyerbukan ini. Proses perkembangbiakan generatif akan terjadi kalau ada putik dan benang sari. Karena putik merupakan sel penghasil alat kelamin betina. Sedangkan benang sari merupakan penghasil sel kelamin jantan. Jadi, antar putik sari dan benang sari, kalau keduanya bertemu, ini akan terjadi yang namanya disebut sebuah penyerbukan. Ya. Jadi, penyerbukan adalah proses bertemunya benang sari dengan putik sari. Proses penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga yang sama atau bunga yang berbeda yang ada pada satu pohon, atau juga pada bunga yang berbeda
pada pohon yang berbeda tetapi masih satu varietas. Untuk itu, para ilmuwan mengelompokkan proses penyerbukan ini menjadi 3. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Artinya, penyerbukan ini terjadi pada satu bunga. Intinya, putik dan benang sari ada di dalam satu bunga. Yang kedua adalah penyerbukan serumah. Artinya, antar bunga yang satu dengan bunga yang lain terjadi penyerbukan, tetapi masih dalam satu pohon. Artinya, bunga yang satu memiliki putik, bunga yang satu terdapat benang sari. Dan itu jika bertemu akan terjadi sebuah penyerbukan yang namanya disebut penyerbukan serumah. Terus selanjutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Artinya, satu bunga yang terdapat pada satu pohon bertemu dengan bunga yang lain pada pohon yang berbeda, tetapi masih satu varietas. Ini yang dimaksud dengan penyerbukan secara silang. Dan ini bisa kita lihat pada model gambar berikut ini. Baik teman-teman semua, setelah terjadi penyerbukan, baiklah anak-anak semua, setelah terjadi penyerbukan, maka selanjutnya akan terjadi proses yang disebut pembuahan. Dan prosesnya seperti ini. Dalam proses pembuahan ini, bakal biji yang tadinya merupakan hanya bakal, kemudian berkembang menjadi biji. Dan bakal buah juga berkembang menjadi buah. Jadi, yang tadinya hanya merupakan sebuah bunga, seiring berjalannya waktu akan menjadi sebuah atau menjadi buah yang matang. Dan bisa dikonsumsi oleh kita semua. Sekarang kita lanjut kepada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan pada prinsipnya hampir sama dengan perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Jadi, pada proses ini tidak terjadi perkawinan, artinya tidak ada peleburan sel jantan maupun sel betina. Dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini hanya terjadi pada satu pohon saja. Dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini bisa dilakukan secara alami maupun dilakukan oleh bantuan tangan manusia. Jadi, ada yang disebut vegetatif alami dan ada yang disebut juga ada juga yang dibantu oleh tangan manusia atau disebut vegetatif buatan. Macam-macam vegetatif alami. Yang pertama adalah spora. Spora ini tersimpan pada kotak spora yang disebut sporangium, ya. Dan ini biasanya kotak spora ini terdapat pada ketiak atau tepi daun. Contoh tumbuhannya adalah pakis, suplir, tumbuhan paku, dan lumut. Kemudian yang kedua adalah umbi batang. Umbi, anak-anak mungkin belum tahu apa itu umbi. Umbi adalah bagian-bagian tumbuhan yang mengembung atau mengembang
karena terjadi proses penumpukan makanan di dalamnya. Ini bisa terjadi di bagian batang, di bagian akar. Dan pada beberapa tumbuhan, umbi ini bisa berperan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita lihat umbi batang. Contoh perkembangbiakan yang menggunakan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar, atau orang Pandeglang biasa menyebutnya mantang. Terus selanjutnya adalah umbi akar. Contoh tumbuhannya adalah singkong, bengkuang, dan wortel. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis contoh tumbuhannya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung atau bawang daun. Selanjutnya dengan cara rhizoma. Rhizoma hampir sama dengan geragi. Cuman perbedaannya, rhizoma merupakan bagian batang yang menjulur di dalam tanah. Sedangkan geragi bagian batang yang menjulur berada di permukaan tanah. Jadi bisa perbedaannya adalah ada yang di dalam tanah dan ada yang di permukaan tanah. Yang di dalam tanah namanya rhizoma dan yang di permukaan tanah namanya geragi. Dan untuk tumbuhan rhizoma adalah seperti alang-alang, jahe, lengkuas, kunyit. Dan untuk geragi biasanya contoh tumbuhannya adalah rumput teki, rumput gajah, dan stroberi. Selanjutnya adalah tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pohon pisang, tebu, dan pohon bambu. Sedangkan untuk tunas adventif, bedanya antara tunas dan tunas adventif. Kalau tunas itu munculnya di bagian batang paling bawah. Sedangkan untuk tunas adventif, ada beberapa tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, ada yang di bagian ranting, ada yang di bagian batang. Contoh tumbuhan tunas adventif seperti pohon cemara dan cocor bebek. Sekarang kita lanjut kepada perkembangbiakan vegetatif secara buatan, karena ada campur tangan dari manusia. Yang pertama yaitu mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga merunduk. Kita lanjut yang pertama yaitu mencangkok. Pada dasarnya mencangkok sudah sangat terkenal di masyarakat kita. Teknik yang sangat sederhana untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara seperti ini. Tetapi seiring perkembangan zaman dan teknologi, mencangkok tidak hanya dilakukan dengan media tanah saja. Sekarang mencangkok bisa digunakan dengan menggunakan media air. Dan tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan tumbuhan baru yang sifat-sifatnya itu sama dengan induknya. Lanjut kepada model yang kedua yaitu dengan cara stek. Stek adalah memotong bagian tumbuhan dan menanamnya di dalam tanah. Bagian-bagian tumbuhan ini yang ditanam bisa berupa cabang, batang, ranting, maupun daun. Selanjutnya merunduk. Merunduk adalah membengkokkan bagian batang ke dalam tanah, kemudian menimbunnya dengan tanah. Setelah batang yang ditimbun tadi berakar, lalu bagian batang tadi dipotong, sehingga akan membentuk tumbuhan baru.
Tumbuhan yang bisa digunakan dengan metode merunduk ini adalah melati dan tomat. Demikian tadi penjelasan saya mengenai perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat baik di dunia pendidikan Kabupaten Pandeglang khususnya maupun di dunia pendidikan secara nasionalis atau seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran dari saya. Salam satu hati, salam inovasi. Hidup Guru Pandeglang. Hidup guru merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.